Museum yang satu ini pemirsa memang berbeda dengan museum lainnya karena di Museum Dukun Santet di Cirebon, Jawa Barat ini ada puluhan replika. Mau apa? Pocong hingga ribuan boneka menggantung dan juga tentunya menguji adrenalin dan keberanian setiap pengunjungnya. Jadi untuk memasuki Museum Santet yang terletak di bagian paling bawah dari Jalan Setapak ini, pengunjung tentunya harus menunduk dan juga sedikit merangkak. Nah, di museum ini terdapat juga sejumlah pusaka yang konon merupakan milik para dukun santet yang diserahkan kepada Kang Ujang Bustomi, praktisi sekaligus juga pemilik wisata. Jadi selain untuk berwisata, Museum Dukun Santet ini juga sengaja dibuat untuk mengedukasi masyarakat, khususnya bagi mereka yang takut akan dunia sihir dan juga santet. Oke, kita ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi ya soal Museum Dukun Santet ini gitu. Mungkin banyak yang penasaran juga ngapain sih sebenarnya Iya. bikin wisata kok serem-serem amat gitu. Tapi tidak bisa dipungkiri juga sebenarnya banyak juga orang yang berminat ya, minimal ingin mengetahui ya sebenarnya ada apa sih kayak gitu. Dan mungkin walaupun memang mereka tidak mengetahui apa itu santet dan apa tentang dunia sihir santet ini, tapi mungkin ingin paling tidak sekedar ingin menguji nyali, ya kan? Iya, oke. Ini sudah ada rekan kami, ada Septian ya dari Cirebon, Jawa Barat yang akan memberikan laporan langsung ya bagaimana kondisi sana, termasuk juga nanti berbincang dengan pemilik di sana dan juga bergabung juga bersama kami ada Ustadz Riza Muhammad yang nanti memberikan perspektif pada kita nih soal hal-hal mistis seperti ini. Gitu. Saya mau ke Septian terlebih dahulu untuk memberikan informasi lebih lanjut atau terbaru dari sana, Septian. Halo, selamat pagi Bayu dan Maria dan pemirsa TV One. Saat ini saya berada di salah satu objek wisata yang berada di Desa Sinaranjang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, di mana di objek wisata yang disebut objek wisata Telaga Langit ini memiliki museum unik, yakni Museum Santet, di mana terdalam yang berada di objek wisata ini terdapat boneka-boneka dan benda-benda yang digunakan sebagai media santet. Seperti saat ini berada di dalam museum objek wisata santet ini, di mana terdapat puluhan boneka pocong dan boneka santet yang tergantung di setiap sudut sekitar area museum. Bahkan selain boneka pocong dan puluhan boneka santet juga terdapat benda-benda pusaka yang diduga sebagai sarana yang dilakukan oleh para dukun santet. Begini kondisinya, di mana setiap sudut objek wisata Museum Santet ini terdapat boneka pocong dan boneka yang digunakan oleh sarana. Baik, untuk lebih jelasnya saya akan menanyakan pemilik objek wisata Museum Santet yang saat ini. Assalamualaikum. Pak Ustadz, ini bagaimana sih dengan adanya Museum Santet ini tuh awalnya seperti apa? Ya, kenapa saya membuat ada museum Dukun Santet dan dipenuhi dengan boneka-boneka seperti ini? Ini sebenarnya lebih ke arah untuk melakukan edukasi. Edukasi di mana masyarakat kita lebih banyak takut terhadap santet, takut terhadap sihir, akan tetapi tidak takut terhadap Allah. Kan makanya di sini selalu banyak tulisan-tulisan, perbaiki sholat, perbanyak sholawat, juga jangan takut satu hanya kepada Allah, dan ada bacaan istighfar, ada bacaan sholawat. Karena sejatinya dukun santet itu tidak ada yang sakti, tidak ada yang hebat. Karena mereka semua sarana-sarannya seperti ini dan mereka tetap menggunakan
eh, jin yang untuk mencelakakan orang. Nah, ketika sarana-sarana dan alat-alat semua dukun santet aja seperti ini, nah di sini tidak ada harga dirinya nih alat-alat santet. Nah, kenapa kita harus takut? Kan begitu, kan ini semua nggak ada apa-apa. Kalau dilawan dengan keyakinan dan keimanan kita kepada Allah. Ini di dalamnya itu isinya apa aja, Pak Ustadz? Ada, sini bisa dilihat. Ini adalah sebagian-sebagian Ya. ini adalah saya pernah duel dengan dukun santet dan mereka alatnya seperti ini dan mereka berhasil saya tumbangkan. Ini ya saya bawa. Dan ini adalah pusaka-pusaka sebagian yang mereka gunakan ketika saya melawan dukun santet, dan ketika mereka kalah saya semua ambilin dan saya rampas. Oke, baik, makasih Pak Ustadz. Baik, Bayu dan Maria, selain Museum Santet, di lokasi ini juga terdapat spot-spot yang bagi para pengunjung yang akan foto, karena di lokasi ini terdapat pemandangan yang cukup di pemandangan sekitar Kota Cirebon. Baik, Maria. Iya, terima kasih Ervan Setiawan tadi langsung memperlihatkan bagaimana gambaran museum